Nomor 18 itu tentang Sumpah Palapa. Salah satu fakta sejarah yang berhubungan dengan akibat Sumpah Palapa adalah A. Banyak lahirnya karya sastra dari para pujangga. B. Lahirnya golongan agama sinkritisme antara Siwa dan Buddha. C. Terjadinya peristiwa Bubat sebagai salah satu upaya ekspedisi politik. D. Terbentuknya 3 badan pembantu raja. Atau E. Perang saudara antara para penerus Raja Hayam Wuruk dengan garis keturunan selirnya. Jawabannya yang tepat itu yang C. Terjadi peristiwa perang Bubat di salah satu sebagai upaya ekspansi politik. Waktu dulu kerajaan Sunda belum ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Nah, Raja Majapahit, Gajah Mada yang mempunyai ambisi yang sangat tinggi untuk mewujudkan Sumpah Palapanya, menjadikan wacana perkawinan Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka yang merupakan putri raja dari Sunda Pajajaran sebagai sekaligus wacana ekspansi politik. Yang dulu Hayam Wuruk itu tertarik dengan Dyah Pitaloka, putri dari Raja Sunda. Lalu disampaikan maksudnya dan Raja Sunda itu menerima lamaran Hayam Wuruk. Tetapi setelah rombongan kerajaan Sunda datang untuk melaksanakan perkawinan Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka, Gajah Mada berubah pikiran. Dia sekaligus ingin menundukkan kerajaan Sunda. Nah, karena awalnya Hayam Wuruk tidak setuju, tapi karena ambisi Gajah Mada yang begitu kuat, akhirnya dilaksanakanlah pemaksaan terhadap Raja Sunda. Raja Sunda yang waktu itu cuma membawa sedikit prajurit tidak menyangka kalau upacara perkawinan berubah menjadi upacara ekspansi politik. Nah, Raja Sunda yang merasa terjebak dan tidak mau tunduk pada akhirnya diserang di suatu tempat atau ruangan ataupun alun-alun yang bernama Bubat. Jadi terjadilah perperangan di sana sehingga Raja Sunda itu gugur beserta pasukannya. Lalu Dyah Pitaloka melihat ayahnya sudah gugur dan kerajaannya dikhianati, lebih memilih untuk menjaga kesuciannya daripada menikah dengan Hayam Wuruk. Beliau pun melakukan bunuh diri. Maka akibatnya terjadinya perang Bubat dari ambisi Gajah Mada untuk melaksanakan Sumpah Palapa. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, Singosari merupakan kerajaan besar yang telah mengadakan hubungan luar negeri. Cita-cita Kertanegara sebagai Raja Singosari adalah menyatukan seluruh Nusantara. Untuk melaksanakan cita-citanya tersebut dilaksanakan A. Mengambil alih kerajaan Majapahit. B. Masukkan wilayah Pajajaran dan Kediri. C. Bekerja sama dengan Belanda. D. Mengalihkan kegiatan perdagangan ke Banten. Atau E. Melaksanakan ekspedisi Pamalayu. Seperti yang sudah kakak bilang tadi di nomor 1, sebenarnya ekspedisi Pamalayu ini awalnya ingin dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita Kertanegara untuk menyatukan seluruh wilayah Indonesia di bawah kekuasaan Singosari. Namun ketika terdengar kerajaan Mongol akan menyerang Indonesia, lalu tujuan ekspedisi Pamalayu agak bergeser untuk mencari sekutu demi membendung penyerangan kerajaan Mongol ke wilayah Asia Tenggara atau Nusantara atau Indonesia. Jadi jawabannya yang tepat adalah E. Melaksanakan ekspedisi Pamalayu. Nomor 20, Mula Warman merupakan penganut Hindu. Ia pernah mengadakan kurban. Dalam setiap upacara kurban terlihat yupa-yupa adalah tugu batu yang digunakan untuk mengikat hewan kurban. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf di atas adalah A. Yupa menunjukkan adanya penghormatan. B. Mula Warman begitu taat kepada Brahmana. C. Kurban dilakukan oleh kerajaan Kutai sebagai perwujudan penghormatan. D. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan penganut Hindu tertua. Atau E. Yupa merupakan bukti akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan megalitikum berupa menhir. Jawabannya yang E, karena Yupa itu adalah tugu batu. Biasanya penyebutan tugu batu itu kalau masa praksara disebut menhir.